dengan program PPG dan tentunya dengan SIM PKB ya. Bapak Ibu semuanya, tadi menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Sisi, saya melengkapi secara teknisnya dan mungkin ada beberapa tambahan berkenaan dengan aturan-aturan tadi yang sudah disampaikan, syarat-syarat yang sudah disampaikan, yang tentunya nanti apa yang sudah dibuat secara aturan tadi itu akan dibantu untuk dikontrol gitu ya oleh SIM PKB. Baik, saya izin share screen. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya rasa sudah familiar ya dengan SIM PKB. Beberapa slide mungkin akan saya skip. Jadi untuk kesempatan hari ini adalah berkenaan dengan program PPG Prajabatan 2022. Subjudulnya rekrutmen calon asesor baru pada jalur PPG Prajabatan tahun 2022. Jadi ini masih temanya untuk rekrutmen calon asesor baru. Tadi sudah sempat disinggung. Ada kebutuhan yang besar dari asesor untuk program PPG ini yang tadi disampaikan hampir 3.000, dan sebenarnya Kemdikbud dalam hal ini GTK Kemdikbud juga sudah punya asesor melalui jalur PSP, program sekolah penggerak, maupun dari jalur PPG karena sudah pernah rekrutmen di sana. Jadi itu juga masih dirasakan kurang, maka perlu ada rekrutmen calon asesor baru. Karena tidak ada lagi kebutuhan di jalur PPG, di jalur PSP sama PGP, maka rekrutmen asesor baru ini dibuka pada jalur PPG. Jadi ini hal yang menurut kami ini signifikan, perlu saya sampaikan untuk posisi kegiatan kita berkenaan dengan asesor atau rekrutmen asesor baru melalui jalur. Jadi kata kuncinya jalur ya, PPG. Oke, saya rasa ini saya skip Bapak dan Ibu. Jadi SIM PKB salah satu layanan yang dikembangkan di GTK untuk bisa memberikan support ya seluruh program-program yang ada di GTK. SIM PKB sejak tahun 2016 hingga tahun ini ada banyak program, salah satunya yang tahun 2022 ini adalah PPG Daljab maupun PPG Prajabatan. SIM PKB sendiri sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui itu terintegrasi dengan beragam program dan juga beragam sistem yang ada di GTK, baik itu nanti dengan Dapodik, dengan Pusdatin, ya, dan seterusnya, dan antar sistem ini pun juga terdistribusi baik di tingkat dinas provinsi sampai ke individu yang meliputi guru, kepala sekolah, pengawas, widyaswara, dosen, ya, maupun masyarakat atau praktisi pendidikan. Nah, program-program yang ada di GTK tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya itu terintegrasi dengan SIM PKB, dan yang terbaru juga SIM PKB berkolaborasi dengan program Belajar.id. Oke, kemudian saya lanjut. SIM PKB sendiri terintegrasi dengan Dapodik, juga dengan beberapa aplikasi termasuk SIM Tendik. Di sini yang mengelola pengelola sekolah. Kalau Dapodik ini kita ketahui bersama mengelola data guru, data kepala sekolah. Masih belum dengan PD Dikti, masih proses nanti di PPG Prajab ini baru dimulai. Kemudian juga dengan Pusdatin nanti dengan untuk cek data NIK ya, serta data yang berkenaan dengan NIDN nanti juga melalui Pusdatin. Jadi SIM PKB akan selalu terinterkoneksi ya dengan beragam sistem yang sudah aktif di lingkungan Kemdikbud. Jadi intinya SIM PKB tidak melakukan pendataan baru, tapi memberdayakan apa yang sudah dilakukan oleh sistem-sistem yang ada di lingkungan Kemdikbud. Baik, saya langsung masuk ke tata cara pendaftaran. Sekali lagi, calon asesor baru ya. Jadi ini fokusnya adalah untuk calon asesor baru.
bagi yang sudah pernah mengikuti proses asesor atau sudah memiliki sertifikasi, itu tidak menjadi bagian dari rekrutmen calon asesor baru ini. Tapi nanti tetap punya kesempatan untuk bisa ditugaskan ya menjadi asesor di program PPG Prajabatan. Oke, saya lanjut lagi alurnya. Jadi ini ya Bapak dan Ibu, saya coba perjelas. Jalur rekrutmen asesor selama ini melalui platform SIM PKB itu ada 2 jalur di mana sebentar. Jadi di PSP sudah pernah ya ada rekrutmen asesor untuk mendukung program PSP. Kemudian dari PGP juga pernah ada rekrutmen asesor, tapi untuk program PGP. Nah yang sekarang ada PPG juga ada kebutuhan asesor. Nah kebetulan dari asesor yang dihasilkan dari PSP maupun PGP masih belum memenuhi target dari kebutuhan asesor di PPG. Oleh karena itu saat ini dibuka untuk rekrutmen asesor baru di kita istilahkan jalur PPG gitu ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu tanya, nanti kok saya sudah asesor, sudah bersertifikat TSI, kemudian saya melalui PSP atau PGP itu kan tetap tercatat di sistem, di SIM PKB. Dan tentunya itu akan menjadi kandidat nantinya untuk bisa ikut serta atau mendapatkan tugas baru ya untuk menjadi asesor di PPG. Jadi bagi yang sudah bersertifikasi, insya Allah tenang-tenang saja. Nanti akan ada mekanisme untuk pengajuan mengikuti atau ditugaskan ya. Jadi harus daftar dulu supaya bisa dipilih dan ditugaskan nanti di dalam proses verifikasi calon peserta PPG Prajabatan. Nah ini kita berarti fokus yang di sini Bapak dan Ibu ya. Oke, nah untuk rekrutmen asesor baru yang saat ini tersedia lewat jalur PPG tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sisi ya, syarat-syaratnya sesuai dengan surat edaran juga. Oke, jadi nanti ada 2 kelompok saya bagi, jadi pengawas sekolah, Widyaswara, Widya Prada, guru. Ini kami bedakan di SIM PKB itu kalau untuk memastikan validitas seseorang itu sebagai pengawas sekolah, Widyaswara, Widya Prada, guru, maka cirinya dia punya akun ya simpkb.id, dulu namanya nomor UKG gitu ya. Ya formatnya ya. Itu kalau Bapak dan Ibu login menggunakan format ini, itu maka sistem bisa mendeteksi posisi status Bapak dan Ibu itu apakah Widyaswara, Widya Prada, guru, pengawas sekolah. Nah, ada yang menarik ya, kepala sekolah tidak tercantum ya di sini ya. Memang kepala sekolah itu apapun yang tercatat sebagai kepala sekolah, guru dengan status kepala sekolah, baik definitif maupun PLT untuk rekrutmen asesor ini memang tidak termasuk sasaran gitu. Adapun status kepala sekolah, SIM PKB mengambil informasinya dari sumber Dapodik. Kemudian bagi yang istilahnya tidak terdeteksi punya akun SIM PKB dengan format seperti ini, itu berarti difasilitasi di luar dari pengawas sekolah, Widyaswara, guru, Widya Prada. Yaitu bisa dari akademisi, bisa dari praktisi pendidikan atau dosen. Ini bisa menggunakan akun email institusinya ataupun personal ya. Itu diberikan hak seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang memang sejatinya adalah sebagai pengawas sekolah, sejatinya di Dapodik tercatat sebagai guru, di SIM PKB tercatat sebagai Widyaswara, Widya Prada, kalau tidak menggunakan akun login atau mendaftar menggunakan akun ini, tapi menggunakan akun email umum, maka masuk kategori entah sebagai akademisi, sebagai dosen, ataupun praktisi pendidikan. Gitu. Namun hati-hati Bapak dan Ibu ya, karena sistem akan melakukan proses cek duplikasi berbasiskan NIK. Jadi kalau meskipun pindah, tapi kalau NIK-nya terdeteksi, maka akan ditolak oleh sistem, karena itu adalah entitas yang sama. Jadi gunakan saja akun
yang memang sesuai dengan status Bapak dan Ibu masing-masing di lingkungan Kemdikbud. Kalau memang guru ya gunakan akun SIM PKB gitu ya. Oke, ini tadi untuk menilai lanjut yang saya sampaikan di awal. Jadi kalau untuk unsur guru, pengawas, WI, WP pakai akun simpkb.id, jadi bisa langsung daftar ya ke laman yang ada loginnya ya, masuk gitu. Ya sudah bisa langsung daftar, klik di sana, kemudian nanti gunakan akun ini gitu. Nah, bagi yang Bapak dan Ibu yang belum memiliki akun di SIM PKB ya, mungkin dari akademisi, dari praktisi ataupun dari dosen, dan kemudian ingin mengikuti rekrutmen asesor baru di jalur PPG Prajabatan ini, bisa melakukan pengajuan akun. Namun sistem juga akan mendeteksi, bisa jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah emailnya terdaftar di SIM PKB, mengikuti program yang sudah ada sebelumnya, entah itu sebagai pelatih aldi, sebagai fasilitator dan sebagainya, itu juga sistem SIM PKB juga akan bisa mendeteksi ya berdasarkan akun email atau NIK-nya. Sehingga sesuai aturan itu tidak diperbolehkan gitu. Tapi kalau betul-betul memang belum punya akun dan secara NIK juga belum pernah tercatat di SIM PKB, maka bisa mengajukan akun baru di SIM PKB untuk mendaftar di program rekrutmen asesor baru PPG Prajabatan. Ya nantinya tadi udah dijelaskan ya, nanti akan dipandu oleh sistem, Bapak dan Ibu melakukan upload ya sesuai, ikutin saja nanti tahapan-tahapan dari sistem ya, nanti akan saya tunjukkan ya. Nanti dari data-data yang ada jangan lupa submit, setelah submit nanti tim Verval di panitia pusat akan melakukan proses verifikasi dan validasi dokumen. Bila nanti sudah komplit, lengkap, tidak ada bentrok, tidak ada duplikasi, maka tim Verval akan bisa menyatakan lolos kualifikasi dan Bapak dan Ibu bisa punya kesempatan untuk mengikuti sertifikasi yang terlebih dahulu ya di TSI, dan informasi itu akan disampaikan oleh panitia. Oke, nah untuk proses pelatihan TSI-nya sendiri kalau sudah valid atau lolos seleksi administrasinya, Bapak dan Ibu akan diundang atau akan diinformasikan kapan mengikuti jadwal pelatihan TSI-nya. Kalau ini sudah lulus, maka Bapak dan Ibu akan berhak punya sertifikat TSI, dan itu artinya Bapak dan Ibu menjadi asesor di GTK Kemdikbud yang akan terekam di database-nya Kemdikbud, dan tentunya menjadi bagian dari GTK Kemdikbud untuk bisa membantu GTK Kemdikbud di program-programnya GTK Kemdikbud sebagai fungsi asesor di program-program yang lain tentunya ya. Jadi sekali dapat TSI ini terekam di GTK Kemdikbud, dan setelah itu kalau GTK ada program atau Kemdikbud secara umum ada program-program dan membutuhkan asesor, maka tentunya Bapak dan Ibu yang sudah punya sertifikasi ini punya kesempatan untuk diundang atau ditugaskan ya sebagai asesor di program-program yang lainnya, baik untuk saat ini maupun untuk di tahun-tahun ke depan. Oke, ini tadi udah saya ulang ya, saya jelaskan tidak berlaku bagi unsur guru yang berstatus kepala sekolah di Dapodik, baik itu definitif maupun PLT. Jadi Bapak dan Ibu itu terdeteksi sebagai kepala sekolah atau tidak, SIM PKB itu menerima informasinya dari Dapodik. Ya, intinya seperti itu. Kalau memang Bapak dan Ibu sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala sekolah, jangan lupa untuk mengupdate data Dapodiknya ya, supaya SIM PKB membacanya tidak masih berstatus kepala sekolah begitu ya. Jadi apapun intinya perubahan atau kondisi di sekolah Bapak dan Ibu atau di lingkungan pengawas ya di dinas, pastikan selalu up to date ya datanya di Dapodik mutasi ataupun berubah jadi guru kepala sekolah atau sudah tidak menjabat lagi kepala sekolah, pastikan update di Dapodik karena SIM PKB membaca data di Dapodik. Bagi Bapak Ibu yang
saat ini statusnya sebagai Widya Iswara Widya Prada, di SIM PKB ini juga mendistribusikan aksesnya ke UPT-UPT tempat naungan Bapak dan Ibu Widya Iswara maupun Widya Prada. Ya, silakan hubungi adminnya untuk memastikan bahwa Bapak dan Ibu Widya Iswara maupun Widya Prada itu mendapatkan akun SIM PKB ID-nya yang dibuatkan atau digeneritkan oleh admin UPT naungan Bapak dan Ibu masing-masing, ya, di instansi masing-masing. Nah, kalau bagi dosen akademisi praktisi pendidikan, ya nanti bisa mengikuti prosedur yang dipandu oleh aplikasi. Oke, baik. Kriteria umum, saya rasa ini secara umum beberapa dokumen yang wajib disiapkan untuk diunggah, KTP, NPWP, surat izin atasan, fakta integritas. Jadi ada unggah dokumen yang akan nanti diperiksa oleh panitia verbal. Dan beberapa kriteria khusus untuk masing-masing unsur peserta, ya, bisa diperhatikan di sini, namun juga nanti akan dipandu di aplikasi. Jadi aplikasi akan memberikan arahan gitu ya, memberikan panduan gitu ya, tergantung dari unsur Bapak dan Ibu saat mendaftar gitu. Jadi saat guru akan di aplikasi akan meminta dokumen ini. Kalau terdeteksi sebagai Widya Iswara akan meminta jenis dokumen ini. Jadi setiap unsur itu punya karakteristik masing-masing dan itu nanti akan dipandu di sisi aplikasi. Oke, baik, ini asesor baru dan untuk asesor existing ya dari jalur program PSPO PPG tidak perlu melakukan pendaftaran asesor baru pada jalur saat ini PPG Prajabatan. Kalaupun sudah terlanjur ya, kemarin kita sempat belum update sehingga sebagian Bapak dan Ibu yang sudah punya atau berstatus asesor di jalur PSP atau maaf ini kok PPG ya, di PGP maksudnya ya, itu sudah terlanjur daftar gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Namun nanti tidak ikut TSI lagi ya Bapak dan Ibu ya, karena kan sudah bersertifikat ya TSI ya. Jadi nggak ada sertifikat 2 kali gitu. Nah, untuk saat ini layanan kami tutup, kami blokir. Terus bagaimana bagi yang sudah terlanjur daftar, ya, akan tetap kami catat. Terus bagaimana yang belum sempat mendaftar, ya, untuk ikut sebagai asesor di PPG Prajabatan, nanti akan ada informasi lebih lanjut khusus pendaftaran para asesor PPG Prajabatan dari yang sudah bersertifikasi yang berasal dari jalur sekolah penggerak maupun guru penggerak. Intinya seperti itu. Jadi mohon maaf ya Bapak dan Ibu, ini bukan PPG tapi PGP. Gitu. Oke, secara umum sih tentunya Bapak dan Ibu tinggal ikutin aja apa yang menjadi panduan dari sisi aplikasi, mulai dari portal GTK Belajar ya di sini. Kalau merasa belum punya akun, klik daftar akun. Kalau sudah punya akun, ya tinggal klik masuk gitu ya. Bisa diikutin, kalau mau coba-coba ya nggak apa-apa ya silakan aja. Nanti aplikasi akan memandu Bapak dan Ibu untuk bisa melakukan proses pendaftaran atau registrasi ini ya dengan lebih mudah gitu ya. Kalau bingung coba aja lah mau masuk kanan, masuk kiri gitu ya. Tapi kalau belum punya akun, daftar akun dulu. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Diminta memilih ya. Nanti kalau ini contohnya ini kalau dari unsur dosen atau unsur akademisi atau unsur praktisi pendidikan diminta alamat surelnya ya, diambil alamat personalnya. Kalau terdeteksi ya, alamat surelnya sudah pernah aktif, maka nanti sistem akan menotifikasi ya. Jadi sistem sudah bisa mengidentifikasi sebagai asesor pendamping PGP atau sebagai fasilitator di program yang sebelumnya ya, sesuai surat edaran inilah Bapak dan Ibu. Kalau saya pakai email yang lain bisa nggak? Ya bisa aja gitu kan. Tapi nanti kita akan cek NIK-nya lagi. Kalau udah ketahuan NIK-nya dan sudah terduplikasi, maka nanti akan muncul notifikasi lagi untuk ditolak. Jadi sistem akan mengecek supaya tidak terjadi duplikasi
peran ganda gitu ya. Itu yang sistem ini dibuat Bapak dan Ibu ya menyesuaikan sama aturan, itu aja. Kalau misalkan aturannya diperbolehkan, ya tidak akan ada blokir-blokir ini lagi di sistem gitu ya. Jadi mohon bisa dimaklumi bahwa SIM BKB ini dimodif setiap program menyesuaikan dengan aturan yang sudah dibuat oleh panitia. Demikian. Oke, nanti tinggal diikutin ya, cek emailnya untuk memastikan email yang Bapak Ibu masukkan itu aktif. Ini hanya untuk praktisi, akademisi ataupun dari dosen. Nanti akan diminta ya, Bapak dan Ibu ikutin saja apa yang diminta, mengisikan sandinya diisi, klik masuk ya. Terus kemudian nanti Mas balik lagi ke sini, ke pilih yang tombol masuk ya, nanti diisikan akunnya yang sudah aktif tadi. Kemudian nanti sudah dipandu Bapak dan Ibu ya. Ada card di sini ya untuk melengkapi berkenaan dengan instrumen yang harus Bapak Ibu lengkapi. Nanti Bapak dan Ibu isi ya, ada statusnya ya. Apakah sudah lengkap atau belum? Kalau belum ya tanda tanya itu, maaf tanda seru ya. Nah, ini form-formnya silakan dilengkapi ya sesuai dengan apa yang faktual. Kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu ya, informasi rekening ya. Nah, ini rekeningnya harus juga dipastikan milik Bapak dan Ibu ya, biar tidak ada salah nanti. Dan juga nanti akan ada upload juga ya. Terus kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi kriteria khusus ya, itu nanti setiap unsur akan sedikit berbeda ya pertanyaannya ya, itu dipandu oleh aplikasi, nanti Bapak dan Ibu tinggal ikutin saja. Dan dilengkapi, kemudian ada beberapa instrumen yang harus diisi ya, melengkapi CV, nanti kemudian beberapa dokumen-dokumen digital yang perlu di-scan kemudian diunggah Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan sampai terlewat, jangan sampai keliru, diminta KTP ya KTP, diminta NPWP ya NPWP, jangan akte nikah yang diunggah gitu ya, nanti akan ditolak soalnya oleh sama tim Verval gitu. Fakta integritas juga ya. Oke, terus kemudian ini status biodata dirinya, harap dicek sudah lengkap belum gitu. Kalau sudah, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan kirim berkas ya untuk di-submit gitu. Nah, ini kalau misalkan nanti sudah disetujui oleh tim Verval, maka akan ditampilkan berkas telah disetujui dan nanti akan ada informasi lanjutan di akun Bapak dan Ibu atau melalui WA Bapak dan Ibu yang sudah dicantumkan berkenaan dengan proses selanjutnya ya untuk mengikuti diklat TSI itu tadi. Bapak dan Ibu detailnya bisa mempelajari juga melalui situs bantuan ya di link ini. Dan terakhir saya sampaikan bahwa asesor ini SIM PKB juga diminta oleh GTK untuk membantu tata kelola asesor untuk ke depan. Jadi kalau di gambar yang awal tadi asesor disuplai dari beberapa program, nanti berikutnya rencana berikutnya Bapak dan Ibu, asesor itu menjadi layanan tersendiri, proses rekrutmennya juga tersendiri, tidak melalui jalur program, namun akan dikumpulkan di satu sistem, satu layanan, database Bapak dan Ibu akan direkam di GTK Kemdikbud dan bila mana ada kebutuhan asesor pada program-program yang berjalan saat ini, ataupun ada program-program yang lain yang membutuhkan asesor, maka bank data asesor ini yang berisi data Bapak dan Ibu yang sudah bersertifikasi, itu akan didistribusikan ya sesuai kebutuhan dari program-program yang ada di GTK Kemdikbud ataupun mungkin dari direktorat yang lain. Jadi ini cukup signifikan peran asesor ini ya di dalam program-program Kemdikbud dan tentunya patut diperjuangkan Bapak dan Ibu ya. Karena kalau sudah terjadi asesor, sudah punya sertifikat sebagai asesor, terekam di database-nya GTK Kemdikbud, siap nanti menerima tugas-tugas dari Kemdikbud.
membantu program-program Kemdikbud ke depan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bondan atas pemaparan materinya mengenai tata cara pendaftaran calon asesor di SEM PKB. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mohon izin Bapak Ibu, karena ini pertanyaan yang masuk sangat banyak, jadi kami pilih beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa mewakili pertanyaan Bapak Ibu yang lain. Kami izin tampilkan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, ini ada satu pertanyaan. Saya mengisi pendaftaran melalui SIM PKB, tetapi begitu sampai pada atrol kata sandi selalu gagal dan muncul notifikasi. Ini bagaimana? Mohon izin Pak Bondan mungkin bisa membantu menjawab, Pak. Oke, baik. Saya asumsikan bahwa ada yang mungkin keliru ya, ataupun kurang dari kata sandinya. Tentunya memasukkan kata sandi di yang akun SIM PKB, maksudnya yang sudah pernah diregisterkan atau aktif di SIM PKB gitu ya, dengan alamat email yang pernah diaktifkan. Dan kalau misalkan Bapak dan Ibu lupa gitu ya, jadi akun SIM PKB itu di laman login ya, itu ada lupa password ya. Lupa password. Bagi yang pernah mendaftarkan by email, gunakan fasilitas lupa password itu. Tapi bagi yang kelompok dari guru, Widya Iswara, Widya Prada, pengawas sekolah yang mungkin lupa dengan akun SIM PKB ID-nya, itu bisa menghubungi dinasnya masing-masing untuk dibantu resetkan. Jadi yang bisa dibantu dinas setempat ya, itu yang dari unsur guru, unsur pengawas sekolah. Kalau dari unsur Widya Prada, Widya Iswara, hubungi admin SIM PKB di instansi masing-masing untuk membantu meresetkan passwordnya. Bagi di luar itu, kan pakai email personal, maka manfaatkan lupa password. Demikian Mbak Ayu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Bondan. Ya, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke. Mohon penjelasan detail mengenai prestasi. Untuk ini saya silakan kepada Mbak Sisi untuk menjawab. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Terkait dengan prestasi itu maksudnya yang diutamakan tadi kali ya, barangkali ya, yang diutamakan pernah menjadi pengawas berprestasi, kemudian itu ya, mendapatkan penghargaan minimal tingkat kabupaten kota, kemudian aktif berbagi praktek baik terkait dengan pembelajaran, seperti menulis buku, aktif memberikan pelatihan, baik luring maupun daring, kemudian mengisi konten pendidikan di media sosial, dan lain-lain. Sebetulnya itu yang dimaksud dengan prestasi. Tapi pada prinsipnya prestasi ini tidak wajib, tetapi ini memberikan nilai tambah untuk persyaratan Bapak dan Ibu. Begitu mungkin Mbak Ayu. Ya, baik, terima kasih Mbak Sisi. Saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ya, ini kembali ke Pak Bondan lagi ini. Apakah akun si PKB yang menggunakan email selain belajar.id tidak bisa mendaftar? Apa yang harus dilakukan jika muncul respon berikut? Unsur yang Anda pilih tidak relevan dengan data dapodik Anda. Nah, jadi mohon penjelasannya Pak Bondan untuk hal ini ya, terkait pertanyaan tersebut. Ya, sesuai dengan surat edaran yang mengenai persyaratan tadi, dan SIM PKB itu kan akan mendeteksi melalui data-data profil Bapak dan Ibu dari dapodik, khususnya yang dari unsur guru, unsur pengawas, kemudian ya dua itu aja ya, yang melalui dapodik ya. Jadi kami SIM PKB mendeteksi, dan itu kan ada beberapa persyaratan ya. Kalau dari profil gurunya, pertama harus bersertifikasi. Jadi kalau terdeteksi di dapodiknya maupun kami SIM PKB ngecek ke sistem sertifikasi ya, itu tidak valid ya, maka itu otomatis juga akan ditolak gitu.
oleh sistem gitu, by data dari Dapodik. Kemudian kemungkinan yang lain misalkan status Bapak dan Ibu di Dapodiknya masih kepala sekolah, itu juga akan ditolak ya oleh sistem untuk mengikuti proses pendaftaran berikutnya gitu. Contoh yang lain apalagi ya? Misalkan dari Dapodiknya statusnya nonaktif misalkan gitu ya. Karena bisa jadi akun CPKB-nya tetap aktif, tapi di Dapodiknya ternyata nonaktif atau statusnya masih mutasi, proses mutasi gitu ya, untuk ke sekolah yang baru gitu ya. Dan itu ada proses di Dapodik dan sistem CPKB akan mendeteksi itu dan itu menyebabkan tertolak gitu ya secara proses pendaftarannya. Itu yang kalau berbasis Dapodik. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Bondan. Saya selanjutnya ke pertanyaan berikutnya. Nah, saya guru penggerak angkatan 1. Saya mendaftar sebagai asesor PPG, tapi tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena di sistem saya tercatat sedang mengikuti proses rekrutmen peserta atau pengajar pelatih guru penggerak. Padahal saya belum sama sekali mendaftar rekrutmen peserta atau pengajar pelatih. Ini sepertinya Pak Bondan lagi ya Pak, ini terkait sistem nih Pak. Ada notifikasi demikian nih. Ya, memang namanya sistem kan membaca dari status yang terekam ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa jadi Bapak dan Ibu akunnya itu memang tercatat ya. Cuma mungkin pernah coba-coba gitu ya. Sehingga akhirnya tetap terekam dan itu akannya mempengaruhi karena sesuai surat edaran itu kan tidak boleh ya. Jadi sekali sudah pernah merekam, maka sistem akan membaca bahwa itu tidak memenuhi syarat gitu. Memang yang jadi problem adalah kondisi merasa tidak pernah daftar gitu ya. Merasa tidak pernah daftar gitu. Nah, ini yang sulit sekali untuk kami bisa memverifikasi ya, memvalidasinya. Karena yang tercatat di sistem itu kan artinya sudah pernah melakukan suatu aktivitas ya, proses gitu ya, untuk mengikuti proses pendaftaran itu. Ya, jadi intinya apa yang terekam, apa yang tercatat, ya seperti itulah yang kami catatkan secara sistem. Baik. Begitu. Baik, ya baik, terima kasih Pak Bondan. Berarti intinya kesimpulannya kalau memang ternyata pernah melakukan sebelum pendaftaran, bisa jadi terdeteksi di sistem gitu ya Pak ya? Betul, iya. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, jika saat lulus sebagai asesor, ada mutasi ke kabupaten lain, apakah bermasalah? Ya, silakan Mbak Sisi untuk menjawab. Ya. Sebenarnya tidak ada persyaratan khusus terkait dengan kabupaten ya. Jadi apabila Bapak dan Ibu nanti sudah menjadi asesor, Bapak dan Ibu mutasi ke kabupaten lain itu tidak masalah. Jadi statusnya tetap melekat kepada Bapak dan Ibu sebagai asesor. Apalagi kalau sudah bersertifikat PSI itu ya. Jadi Bapak dan Ibu tetap bisa menjadi asesor. Tapi sebelum dilanjut mungkin Pak Bondan saya ingin menyambung pertanyaan tadi. Saya baca di chat gitu ya, kalau sudah terlanjur terekam di dalam sistem, bisakah dihapus gitu Pak Bondan? Ada langkah untuk itu atau tidak? Bisakah dibatalkan gitu ya? Ya, dibatalkan ya. Dibatalkan mandiri gitu ya. Betul. Oke, ini kami tampung karena kan ini berkenaan dengan Pokja kepanitiaan ya di jalur PGP ataupun PSP ya. Kalau Pokjanya berkenan sih oke aja. Nanti disediain fasilitas untuk saya nggak jadi deh gitu kan. Saya batalin gitu kan untuk melepaskan diri tidak terekam ya di mana di ini. Tapi saya nggak bisa janji karena mungkin Mbak Sisi nanti ditampung juga untuk dikomunikasikan ke teman-teman di Pokja PSP maupun PGP. Kira-kira demikian. Beda ini ya Pak. Iya, Ya, jadi kami nggak bisa serta-merta gitu ya. Nanti ternyata itu berlawanan dengan aturan kepanitiaan. Gitu. Ya, oke siap Pak. Ya, baik. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini
Intinya pertanyaannya adalah manfaat kalau memiliki asesor PG, Mbak Sisi. Baik, coba saya ya, baik, Mbak Ayu. Manfaat untuk menjadi asesor PPG ya. Yang paling pertama adalah Bapak dan Ibu berkesempatan, sebetulnya sebelum menjadi asesor pun Bapak dan Ibu sudah berkesempatan ya apabila lulus seleksi administratif untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi TSI. Ini kesempatan yang dengan dengan cuma-cuma, yaitu kesempatan yang juga langka sebetulnya Bapak dan Ibu, itu salah satu manfaatnya. Tapi apabila nanti Bapak dan Ibu sudah menjadi asesor untuk PPG, Bapak dan Ibu bisa ikut untuk melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa dan tidak hanya untuk PPG. Jadi sebagai asesor bersertifikat TSI, Bapak dan Ibu juga bisa ikut berkontribusi untuk seleksi-seleksi lain pada program kementerian lainnya seperti PGP maupun PSP. Sama juga dengan asesor PGP dan PSP juga itu bisa ikut berkontribusi pada seleksi PPG. Jadi Bapak dan Ibu bisa ikut bergabung ya menjadi bagian dari tim GTK untuk turut berperan menyukseskan program-program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Itu Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Sisi. Saya lanjut kembali. Oke, sebentar. Ya, ini kami sangat apresiasi dengan kehadiran Bapak Ibu yang sangat bersemangat. Ya, ini sudah tadi sempat 2.000, sekarang sudah tulis 1.800. Tapi sekali lagi kami berterima kasih dari Direktorat PPG. Bapak Ibu sudah sangat antusias mengikuti webinar pada siang hari ini. Oke. Ya, ini pertanyaan selanjutnya. Saya sudah terlanjur mengikuti tes administrasi sebagai pengajar praktik, namun juga berminat sebagai asesor. Apakah tetap bisa mendaftar? Ini, oke, silakan Mbak Sisi. Ini yang tadi dibahas Pak Bondan. Jadi kalau berdasarkan surat edaran Bapak Ibu yang sedang mengikuti seleksi pada program PSP maupun PGP, seleksi apapun, aktor pendukung apapun pada PGP dan PSP, memang masih tidak diperkenankan untuk mengikuti rekrutmen untuk asesor PPG. Karena Bapak dan Ibu seleksi program apapun seleksi untuk aktor apapun dalam program PGP dan PSP itu pasti melalui tes wawancara atau tes seleksi wawancara untuk TSI ini. Jadi apabila Bapak dan Ibu mengikuti rekrutmen untuk asesor PPG, kemudian Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan untuk TSI, akan tidak adil apabila kemudian Bapak dan Ibu melakukan wawancara menjadi peserta wawancara pada tes TSI. Sehingga kondisi seperti ini dibatasi di dalam surat tersebut, surat edarannya, bahwa memang belum diperkenankan bagi mereka yang mengikuti seleksi untuk aktor pendukung apapun pada program PGP dan PSP, juga mengikuti seleksi untuk rekrutmen untuk asesor PPG. Itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Sisi. Kami lanjutkan kembali. Iya, ini sepertinya sudah terjawab ya Mbak ya. Ini apakah asesor PPG Project ini ada kemungkinan bisa ditugaskan sebagai asesor PGP? Betul, Betul ya, ya, Mbak? ada kemungkinan tentu saja karena asesor GTK itu baik PPG, PGP maupun PSP semuanya bisa berperan serta dalam program kementerian program-program unggulan GTK. Jadi tidak hanya nanti PPG Project tapi juga bisa program prioritas lain gitu ya Mbak Sisi ya? Ya, betul. Oke, kemudian, nah ini apakah guru bukan guru penggerak bisa mendaftar sebagai dari jalur praktisi pendidikan, Mbak? Tidak, Mbak Ayu. Karena guru yang boleh mengikuti sebagai asesor adalah guru yang merupakan lulusan guru penggerak. Karena apabila nanti yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi asesor PGP atau PPG atau PGP atau PSP, maka akan sangat kesulitan bagi yang bersangkutan untuk bisa mengikuti program guru penggerak berikutnya.
Sementara program guru penggerak ini adalah program yang mempengaruhi jenjang karir guru ya. Karena kan berdasarkan Permendikbud nomor 40 terakhir kemarin bahwa kepala sekolah sekarang kan harus merupakan lulusan program guru penggerak. Jadi karena menjadi asesor itu nanti akan sedikit menyulitkan karir Bapak dan Ibu guru pada saat nanti akan mengikuti program guru penggerak. Jadi lebih baik yang menjadi asesor adalah mereka yang sudah pernah mengikuti, sudah lulus program guru penggerak. Begitu Mbak Ayu. Ya, baik. Nah, ini ada satu pertanyaan ya terkait sistem ini. Saya minta bantuan Pak Bondan nanti. Sebenarnya saya tampilkan. Ya, ini terkait ini Pak Bondan. SIM PKB ya, tentang data di SIM PKB ini. Ini masih ada dari Pak Iswandi ya, Kota Padang Panjang, Pak, pertanyaannya. Jadi tentang status di SIM PKB nih Pak. Sudah mutasi dari Distrik Prof Sumbar ke Disdikbud Kota Padang Panjang, di SIM PKB bulan Juni baru diubah. Sementara izin atasan dari Kepala Dinas Pendidikan dan kemudian Kota Padang Panjang ya. Kan surat izin itu ya, untuk pendaftaran calon asesor ini. Apakah ini mempengaruhi dalam seleksi ini? Terima kasih. Ya, terkait dengan aliran data di Dapodik, khususnya yang proses mutasi ya, itu kalau dia sedang dalam proses mutasi, status di Dapodiknya itu nonaktif. Nonaktif karena masih di dalam perjalanan mutasi. Nah, meskipun SIM PKB-nya aktif, tapi karena SIM PKB dalam menjalankan program-program itu juga preferensi di Dapodik, maka akan terbaca data mungkin dari Pak Iswandi ini statusnya ada di Dapodik tapi nonaktif karena masih dalam proses mutasi. Dan itu berdampak terhadap status keaktifannya untuk bisa melanjutkan di program yang ada gitu. Jadi intinya Bapak Ibu yang sedang proses mutasi di Dapodik, mohon untuk segera dipastikan prosesnya supaya sudah tidak masih dalam proses mutasi, tapi sudah sudah tetap ya, atau sudah terdaftar di sekolah tujuan tempat mutasi. Sehingga nanti di sisi Dapodiknya akan muncul status Bapak dan Ibu itu aktif. Itu Mbak Ayu. Ya, terima kasih Pak Bondan atas jawabannya. Ya, Bapak Ibu, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung kepada Pak Bondan atau Mbak Sisi. Dipersilakan kami berikan kesempatan yang raise hand. Mungkin dari host bisa dibantu yang raise hand untuk dibukakan aksesnya. Satu orang dulu. Kami persilakan. Ya, dipilih saja Mas atau Mbak yang dari admin. Oke, saya pilihkan dari BP Bapak atau Ibu admin Zoom-nya. Apa nih? Udah dibukain mau. Dipersilakan pertanyaannya singkat, padat dan jelas. Ibu ya, Ibu Marlia, silakan Bu Marlia. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan Bu Novi. Menanyakan kaitannya unsur Widya Prada yang itu berada di UPT dengan syarat sebagai kepala sekolah atau pengawas. Ini kami yang tenaga fungsional yang saat ini Widya Prada ini kira-kira area itu ada di mana kejelasannya? Itu aja mohon penjelasan. Terima kasih.
maksudnya pernah menjadi gitu ya Bu Marliah? Nah, ya? sementara dalam syarat kan pernah menjadi pengawas Ya, itu kepala tidak sekolah. wajib, tidak wajib Bu. Itu kan diutamakan, tapi itu tidak wajib Bu. Silakan Ibu bisa mendaftar walaupun berasal dari tenaga Fungsional. betul. Begitu ya. Iya, Baik. iya Cukup Ibu. itu aja. Terima kasih. Baik, ya terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembali ke pertanyaan yang di Q&A. Terkait tugas asesor secara terperinci, kemudian bagaimana, apakah moda daring atau luring ketika menjalankan tugas sebagai asesor. Ya, mungkin Mbak Sisi bisa membantu lagi. Mohon izin, Mbak. Baik, ya. Bapak Ibu, proses seleksi tes wawancara untuk seleksi masuk PPG Prajabatan tahun 2022 ini dilaksanakan secara daring dalam jaringan. Jadi nanti melalui ruang-ruang pertemuan virtual, baik menggunakan Zoom atau nanti ada Google Meet, nanti kita lihat, tapi semuanya akan dilaksanakan secara daring. Baik, untuk asesor sendiri, nanti tugas asesor itu adalah yang pertama tentu saja melakukan wawancara terhadap para calon peserta ini. Kemudian nanti Bapak dan Ibu asesor pun diberikan kewenangan penuh untuk bisa menetapkan skor untuk masing-masing calon peserta tersebut yang nantinya tentu saja berpengaruh terhadap kelulusan atau ranking calon peserta tersebut. Itu tugas dari Bapak dan Ibu asesor di seleksi masuk PPG Prajabatan. Bapak dan Ibu asesor juga nanti akan mereview esai yang dituliskan oleh calon calon peserta tersebut, tetapi Bapak dan Ibu tidak melakukan penilaian terhadap esai tersebut. Nanti esai dari peserta ini akan Bapak dan Ibu jadikan sebagai data dasar untuk melakukan wawancara terhadap calon peserta tersebut. Nanti apabila Bapak dan Ibu melakukan pelatihan TSI, Bapak dan Ibu akan menerima informasi yang lebih banyak terkait dengan rincian tugas Bapak dan Ibu nanti sebagai asesor. Begitu mungkin Mbak Ayu yang bisa saya jawab. Ya baik. Terima kasih Mbak Sisi atas jawabannya. Untuk selanjutnya saya beralih ke Pak Bondan ini. Ini ada yang bertanya juga untuk menguatkan gitu ya Pak ya. Ini saya sedang daftar pengajar praktik. Kalau seandainya nanti saya batalkan, tidak lanjutkan calon pengajar praktiknya, tapi saya ikut daftar asesor ini, apakah di SIM PKB akan dianggap sedang mengikuti pendaftaran CPP? Ya, seperti itu Pak. Tadi terkait ini yang mau batal tadi. Ya, kalau fitur batal itu tersedia, ya, bukan masalah teknis nih soalnya kan ini masalah kebijakan ya. Katakanlah kita asumsikan aja ya Bapak dan Ibu yang katakanlah diperbolehkan saat proses daftar di tengah-tengah terus ingin batalin ya. Maka dengan status itu, status Bapak dan Ibu kan tidak terekam lagi sebagai pendaftar di program pengajar praktek atau yang lain. Dengan demikian sistem akan membaca bahwa Bapak dan Ibu masih freedom gitu ya. Artinya kalau memang sudah masuk kriteria sesuai syarat asesor, katakanlah sudah bersertifikasi, status guru ya, dan seterusnya ya, maka itu akan diizinkan oleh sistem ya untuk bisa mendaftar di rekrutmen asesor baru ini. Gitu, Pak Ayu. Ya, baik Pak Bondan. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih tadi dari unsur dosen ya, ini sepertinya belum tersentuh dari tadi nih, saya sengaja pilihkan ya. Mbak Sisi mohon izin terkait persyaratan asesor dari dosen. Jika statusnya dosen kontrak yang sudah berpengalaman 5 tahun dan ber-NIDK, apakah bisa masuk? Sebetulnya dari surat tersebut ditetapkan bahwa yang boleh mendaftar itu adalah dosen tetap ya. Saya tidak tahu di universitas Bapak dan Ibu apakah dosen kontrak ini termasuk dalam dosen tetap ya, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu memiliki izin atasan, kemudian mendapatkan surat rekomendasi, silakan untuk daftar. Baik, terima kasih Mbak Sisi. Saya berikan kesempatan lagi, saya pilihkan ini ada pengawas
pengawas sekolah. Silakan Pak, sudah kami berikan akses untuk bertanya langsung. Mohon singkat dan jelas pertanyaannya dan sebutkan instansi serta asal daerahnya. Terima kasih. Ada dua nih, Mbak Ayu. Ya, terima kasih Bu, kesempatan diberikan kepada saya. Saya Awi dari pengawas SMP dari Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Bu, menanyakan. Saya diangkat jadi pengawas baru berapa bulan yang lalu, Bu. Nah, apakah bisa mengikuti program perekrutan asesor PPG ini, Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon izin menjawab ini Mbak Ayu. Berarti SK pengangkatan Bapak baru beberapa bulan yang lalu ya Pak? Iya Bu, iya Bu. Iya, tapi mohon maaf Pak, untuk pengawas sekolah itu pengalamannya itu minimal 2 tahun untuk pengangkatan pengawas sekolah. Jadi mungkin untuk tahun ini mungkin belum bisa ya Pak ya, karena kan baru beberapa bulan yang lalu ya. Insya Allah mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya bisa Bapak. Terima kasih Bu Sisi. Baik Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Pawi. Selanjutnya ini ada yang jauh nih dari Kabupaten Manggarai ini. Saya berikan izin. Pak Yufens atau Ibu ya? Kami persilakan. Halo, selamat siang. Boleh saya izin berbicara, bertanya? Oke, silakan. Tadi yang kami berikan tidak bisa. Oke, silakan. Ya, izin bertanya. Ini saya sedang mendaftar, tapi selalu muncul di akhir pendaftaran itu Anda terdeteksi sebagai robot. Itu seperti apa ya? Mohon petunjuk dari Pak Bondan. Iya. Baik, Pak Bondan, mohon dibantu Pak Bondan. Sekarang masih terjadi atau gimana? Iya, masih terjadi. Ini saya masih terus mencoba. Dari kemarin beberapa teman ada yang sudah berhasil, tapi saya sendiri masih belum. Saat ini beberapa teman saya di kampus juga begitu. Oke, mungkin secara teknisnya bisa clear cache ya, atau pakai dicoba pakai mode incognito Bu, gitu. Sambil jalan kami juga akan ngecek juga secara sistem. Mode apa Pak? Boleh diulang Pak? Incognito ada itu di setiap browser ada. Pakai browsernya pakai Google Chrome kan? Iya betul. Ya, itu ada new window, ada di menunya ya, di profilnya itu ada new window atau new incognito gitu. Oh, incognito. Iya baik, coba saya. Ya, monggo. Semoga Silakan. nanti bisa. Ya, terima kasih. Bu Yun. Halo, selamat siang Pak Bondan. Ya, selamat siang. Pak, mohon izin Pak. Ya. Halo. Halo, mohon izin Bu. Ya Bapak, silakan. Oke, saya dari Kabupaten Manggarai Pak. Saat ini sedang menjabat sebagai seorang kepala sekolah dan juga sebagai pengajar praktik program guru penggerak Angkatan 3 untuk Kabupaten Manggarai. Apakah kita bisa mendaftar Pak Bondan? Terima kasih. Ya, Bu Sisi mungkin bisa bantu jawab. Kalau secara aturan enggak boleh Pak, Ya, sesuai secara surat edaran gitu. Belum diperkenankan Bapak, karena Belum. Bapak masih terlibat aktif sebagai pengajar praktik di program PSP. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan di Kemdikbud sendiri, di GTK sendiri, bahwa kita akan konsentrasi untuk satu program itu satu aktor. Jadi apabila Bapak masih menjabat aktif sebagai pengajar praktik, maka untuk asesornya kita tunda dulu gitu Bapak. Oke, terima kasih Bu. Ya, siapa? Ya, baik, terima kasih Bapak. Ini ada dosen lagi dari Bu Yuyun ya tadi ya? Atau tadi udah ya? Belum Bu, terima kasih. Oh belum ya? Baik, mohon maaf Ibu. Silakan bertanya, makasih Pak Bondan dan Bu Sisi. Ini saya Bu Yuyun Yuniarti dari Universitas Sangga-Buana Bandung. Latar belakang saya dulu adalah guru, setelah guru sudah sertifikasi tapi di swasta, dan saya menjadi kepala sekolah SMK swasta. Dan saya pernah menjadi guru berprestasi tingkat nasional. Nah, tetapi dari situ karena saya udah S3 dan saya basic manajemen pendidikan, saya hijrah ke dosen. Dan kepala sekolah pun saya tinggalkan, guru saya tinggalkan, tetapi sekarang hanya di dosen saja sebagai dosen tetap yayasan di Universitas Sangga-Buana.
karena saya punya latar belakang basic guru dan pernah menjadi kepala sekolah, saya sangat berminat untuk ini, dan ketika melihat persyaratan bahwa diperbolehkan dosen walaupun bukan di psikologi, karena saya manajemen pendidikan dan fakultasnya adalah FISIP, boleh mendaftar. Nah, di sini masalahnya adalah apakah SIM PKB saya harus telusuri dulu, takutnya saya ada data yang dulu, tetapi kalau di SMK nama saya sudah diganti oleh kepala sekolah yang baru. Karena kalaupun saya betah di guru waktu itu dan sudah sertifikasi dan sudah penguatan kepala sekolah, tetapi ternyata apa boleh dikata saya harus memilih antara guru dan dosen, tidak boleh ada NUPTK dan NIDN. Nah itu Pak, bagaimana? Terima kasih Bu Susi dan Pak Bondan. Komplit nih Pak Bondan persyaratannya lengkap. Ya, memang beberapa kasus ya, seperti Ibu siapa tadi? Mohon maaf. Bu Yuyun kayaknya. Bu Yuyun ya, Yuyun, itu Pak. ya banyak terjadi juga dari guru tercatat di Dapodik, terus beralih menjadi dosen, mau ngurus NIDN, kadang dicek sama teman-teman dikti, masih tercatat sebagai guru, nonaktifkan dulu gitu kan. Dan data ibu tetap ada di Dapodik kalau dulu pernah jadi guru gitu ya. Oleh karena itu mungkin yang perlu dilakukan oleh ibu adalah, karena sekarang kan posisi dosen, berarti nanti daftarnya melalui jalur pilih yang dosen Bu ya. Iya, NIDN Pak. Betul, tapi saya khawatirnya rekaman data ibu di Dapodik itu masih ada, terutama NIK ya. Nanti kalau ibu ngentri NIK-nya terdeteksi bahwa NIK ibu juga masih terekam di Dapodik waktu masih berstatus sebagai guru. Nah, untuk itu ibu bisa memastikan dulu ke Dapodiknya melalui sekolah asal sebelumnya ataupun ke operator Dapodik di tingkat dinas ya setempat untuk memastikan bahwa data ibu statusnya sudah dinonaktifkan karena mengundurkan diri atau ya intinya nggak aktif lah gitu ya, supaya nanti sistem membacanya ya memang pernah punya riwayat tapi kan nggak aktif, sehingga nanti pada waktu ibu daftar lewat jalur dosen sistem bisa melanjutkan gitu prosesnya. Demikian Bu. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Yuyun. Saya beralih ke Bapak Amir Muzain. Silakan Pak Amir. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya tadi saya sudah mencoba mendaftar di asesor ya, tapi karena saya sudah tercatat di seleksi berkas pengajar praktik, maka otomatis secara sistem tertolak. Namun sebenarnya saya pengen menjauh di asesor, tapi berat itu meninggalkan di proses yang lain. Cuma pertanyaan saja langsung saja ya. Apakah untuk asesor PPG ini di tahun berikutnya bisa beri kesempatan untuk yang misalnya bagi seperti saya yang sudah mendaftar di pengajar praktik? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amir. Kalau untuk tahun selanjutnya sebetulnya kita belum tahu, tapi kalau kebijakannya sendiri itu adalah bunyinya bahwa untuk program-program prioritas di dalam GTK masing-masing hanya diberikan kesempatan untuk berperan dalam satu aktor. Jadi selama Bapak masih aktif untuk menjadi pengajar praktik atau masih terlibat dalam seleksi untuk pengajar praktik, jadi selesaikan dulu tugasnya di pengajar praktik gitu Bapak dan Ibu, baru kemudian bisa beralih ke asesor PPG. Seperti itu. Jadi hanya ada satu aktor untuk satu program unggulan gitu di GTK. Karena memang hektik ya, maksudnya untuk banyak target yang perlu dicapai dari setiap program unggulan ini. Jadi kalau digabungkan dalam satu role ke role yang lain, nanti akan menyulitkan Bapak dan Ibu sendiri, terutama dengan membagi tugasnya. Ditambah lagi Bapak dan Ibu kan memiliki tugas utama ya pada instansi Bapak dan Ibu sendiri. Begitu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak Amir. Ya, terima kasih Pak Amir sudah bersedia untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Kemudian selanjutnya kepada Pak Mamun kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Bondan dan materi yang lain. Terkait dengan perkenalan dulu, saya Makmun dari SMK Negeri 1 Kota Raja, alumni guru penggerak Angkatan 1, Bu. Yang ingin saya tanyakan ini juga termasuk jadi perbincangan di teman-teman terkait dengan SK mengajar. Apakah itu yang dimaksud adalah SK
surat keterangan pengalaman mengajar atau SK pembagian tugas. Itu aja mungkin yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Ya, di mute. Ya baik Pak Makmun, yang dimaksud dengan SK di situ adalah SK pengangkatan Bapak sebagai guru. Gitu. Ya, SK terakhir pengangkatan Bapak sebagai guru. Jadi kalau misalnya Bapak punya SK pengangkatan di sekolah mana, ya itu SK terakhirnya, pengangkatan. Jadi bukan SK mengajar, tapi SK pengangkatan sebagai guru. Begitu Pak Makmun. Baik, terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Mamun atas partisipasinya. Saya izin kembali ke pertanyaan dari Q&A. Saya sudah pilihkan. Ini dari dosen juga, Mbak Sisi dan Pak Bondan. Yang bersangkutan ini berprofesi sebagai psikolog di salah satu kampus swasta nasional maupun berpraktik secara mandiri. Dan apabila dilihat dari syarat, praktisi sudah memenuhi. Namun saya baru lolos CPNS dosen di salah satu PTN dan saat ini sedang menunggu SBMT. Apakah saya bisa mendaftar sebagai asesor? Mengingat seiring dengan perjalanannya saya akan beralih profesi jadi beralih ke formal. Terima kasih. Iya, ini Mbak Adi. Jadi Bapak Ibu, jadi berarti ini Bapak atau Ibu ini baru lolos CPNS dosen ya, berarti belum memiliki NIDN kalau begitu kan? Baik, silakan saja Bapak dan Ibu dicoba untuk mendaftar di jalur praktisi saja karena berprofesi sebagai psikolog tadi. Karena kalau misalnya Bapak Ibu mendaftar di jalur dosen, pastinya tidak akan bisa karena kan belum 5 tahun kan untuk menjadi dosen, karena untuk dosen sendiri ada minimal pengalaman mengajar 5 tahun. Untuk lebih dekat apabila Bapak dan Ibu masih menjadi psikolog juga, psikolog lepak itu kan termasuk dalam praktisi, silakan bisa mendaftar di jalur praktisi. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sisi. Saya juga izin menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir di YouTube. Terima kasih banyak. Ini juga ada banyak pertanyaan yang masuk. Saya izin pilihkan beberapa. Ini ada pertanyaan, kalau misalnya sudah ikut seleksi kemudian dapat SK kepala sekolah, nah itu bagaimana Mbak Sisi? Tapi bisa melanjutkan atau seperti apa? Ikut seleksinya sudah menjadi asesor Iya. atau belum? Ya, tadi pertanyaan seperti itu sih terkait tadi ya. Jika dalam proses seleksi kita mendapat SK kepala sekolah, apakah proses seleksi tetap bisa berlanjut? Itu mengingat lulusan guru penggerak memenuhi syarat jadi KS juga. Itu ada pertanyaan seperti itu. Jadi selama data dapodiknya masih guru, masih berlangsung proses seleksinya. Jadi silakan masih bisa ikut proses seleksi selama data dapodiknya masih guru. Tapi kalau di data dapodiknya sudah kepala sekolah, maka secara dengan sendirinya nanti dari SIM PKB tidak bisa ya, atau tidak memenuhi syarat untuk bisa ikut seleksi asesor. Gitu. Oke. Mungkin Pak Bondan seperti itu ya Pak Bondan ya. Ya, memang data dapodik itu dinamis. Hari ini mungkin masih guru ikut daftar lolos sebelum tanggal 16 minggu depan gitu ya, tiba-tiba terus dapat rezeki ditunjuk, diberi amanah gitu ya, jadi kepala sekolah gitu ya. Nah, dapodik tentunya kan akan diupdate juga di dapodik, dan pada saat itu juga SIM PKB juga akan membacakan statusnya kan. Kalau selama proses maka itu kedeteksi kepala sekolah, maka ya sesuai aturannya, sesuai surat edarannya batal by system gitu. Kecuali sudah asesor ya, lolos ikut TSI, lulus juga terekam sebagai asesor, terus kemudian selang berapa waktu diangkat jadi kepala sekolah, statusnya jadi kepala sekolah. Kalau itu relatif, karena itu kan kalau sudah status asesor Bapak dan Ibu kan sudah terekam datanya di database GTK kan. Nah, nanti selanjutnya GTK yang berwenang, ini boleh nggak ditugaskan untuk ikut program PPG, program PSP, atau program yang lain dengan status-status yang terupdate. Seperti itu kira-kira.
Betul, manajemennya, cuman tata iya, kelolanya. Iya. betul Pak Bondan. Tapi saya mengingatkan sih Bapak dan Ibu karena status asesor ini sebetulnya apa ya, memang menguntungkan bagi Bapak dan Ibu gitu ya. Cuman kalau untuk kepala sekolah maupun guru, terutama guru yang belum pernah mengikuti program pendidikan guru penggerak, ini bisa jadi status asesor ini bisa jadi batu sandungan sebetulnya bagi Bapak dan Ibu. Jadi kalau kepala sekolah pada saat menjadi asesor kemudian Bapak dan Ibu diangkat menjadi kepala sekolah lalu ingin mengikuti program kepala sekolah penggerak, ini juga nanti di prosesnya pada seleksi program kepala sekolah penggerak ini status asesor ini bisa menjadi batu sandungan. Itu sebabnya kenapa pada saat rekrutmen calon asesor untuk program PPG ini kami memperhatikan hal itu gitu. Jadi kami tidak ingin status asesor Bapak dan Ibu ini menjadi halangan bagi Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu mengikuti program-program GPK yang lainnya gitu, terutama untuk sekolah penggerak dan guru penggerak gitu Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sisi. Ini masih ada lagi pertanyaan yang sepertinya perlu diperjelas ya. Terkait ini. Oke, izin bertanya, dan ini pertanyaan dari YouTube, berapa lama waktu untuk pelatihan asesor ini? Karena yang di surat edaran, mulai Mei sampai Juli, setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 5 sore. Apakah selama 3 bulan ini pelatihan akan terus berlangsung? Ya, mungkin bisa Mbak Sisi, mohon izin dijelaskan lebih lanjut. Ya, baik Bapak dan Ibu. Untuk pelatihan targeted selection interview sendiri itu untuk satu rentang pelatihan bagi Bapak dan Ibu itu hanya akan berlangsung 4 hari. Jadi hari Senin sampai hari Kamis saja setiap minggunya. Setiap minggu itu enggak Bapak dan Ibu kemudian harus mengikuti pelatihan selama 3 bulan itu atau 4 bulan itu tidak. Tapi Bapak dan Ibu hanya mengikuti pelatihan 4 hari. Kenapa diberi rentang waktu sampai 3 bulan? Karena pelatihan tersebut akan dilakukan secara bertahap bagi Bapak dan Ibu. Karena kami perkirakan bahwa yang akan mengikuti pelatihan ini lebih dari 1.500 orang, sementara kapasitas partner kerja independen kita itu terbatas, sehingga pelatihan untuk TSI ini akan dibagi ke dalam beberapa batch atau beberapa kelompok pelatihan gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan diberikan apabila Bapak dan Ibu lolos seleksi administratif, nanti Bapak dan Ibu akan diberikan pengumuman melalui SIM PKB Bapak dan Ibu maupun melalui WA nanti kapan Bapak dan Ibu akan melaksanakan pelatihan TSI. Tapi pelatihannya sendiri itu hanya akan dilakukan selama 4 hari untuk masing-masing calon asesor. Begitu Mbak Ayu. Cuman memang selama rentang 3 bulan itu Bapak dan Ibu itu harus harus siap karena apabila Bapak dan Ibu sudah dijadwalkan lalu tiba-tiba Bapak dan Ibu tidak bisa, itu akan sulit untuk melakukan penjadwalan ulang. Jadi biasanya itu akan mempengaruhi terhadap kelolosan Bapak dan Ibu gitu. Jadi apabila tidak bisa biasanya kami ganti dengan cadangan yang baru, cadangan berikutnya gitu Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Ini juga ada pertanyaan yang ini ya, terkait dari dosen juga nih. Saya dosen di bawah Kemenak, apakah bisa ikut? Seperti itu sih pertanyaan secara singkat. Selama Bapak dan Ibu merupakan dosen Fakultas Psikologi, kemudian Bapak dan Ibu adalah dosen yang memiliki kualifikasi akademis S1-nya itu kependidikan, silahkan Bapak dan Ibu bisa mengikuti program asesor guru penggerak. Jadi selama merupakan dosen psikologi dan dosen dengan kualifikasi S1-nya bidang kependidikan, silahkan diperkenankan untuk ikut program seleksi. Saya buka kembali untuk bertanya secara langsung, Bapak Ibu, ini masih ada waktu. Oke, silakan admin untuk memilihkan 3 orang penanya dulu. Ya, adminnya saja yang memilihkan untuk dimasukkan ke panelis. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di webinar pada hari ini.
Ya, jadi ini juga di YouTube juga lumayan ada 32 orang yang menonton ya. Jadi kami juga apresiasi Bapak Ibu atas antusiasmenya. Kami juga mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa terjawab gitu ya. Bapak Ibu bisa juga menanyakan pertanyaan terkait seleksi ini ke helpdesk di web ppg.kemendikbud.go.id. Ya, gimana Mas atau Mbak adminnya sudah bisa? Ini ada satu Pak Muhammad Agus. Silakan Pak Oke. Muhammad Agus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Singkat saja, Bu. Ada 2 pertanyaan. Ini yang pertama, jika dosen tersebut sudah menjadi pengajar atau tenaga dosen dalam program PPG, apakah diperbolehkan untuk mendaftar sebagai asesor? Yang kedua, kebetulan saya SKCPNS-nya itu 1 Desember 2020. Nah, apakah sudah diperbolehkan untuk mendaftar sebagai asesor? Mengingat syaratnya ada 2 tahun seperti itu. Namun untuk pengalaman mengajar, sebelumnya saya juga pernah mengajar sebagai guru di sekolah swasta. Begitu. Terima kasih. Iya. Baik, tadi Pak siapa? Pak Muhammad Agus. Pak Muhammad Agus ya. Pak Muhammad Agus tentu boleh Pak. Guru tenaga dosen untuk dosen pengajar PPG tentu boleh mengikuti program rekrutmen asesor ini. Kemudian Bapak CPNS-nya berarti SK dosennya tahun 2020 ya. Kalau 2020 berarti Bapak sudah memenuhi persyaratan untuk minimal 2 tahun mengajar. Tentu diperbolehkan Pak untuk mengikuti rekrutmen asesor. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Sisi. Ini saya berikan kesempatan yang jauh nih Mbak, dari Sorong, Papua Barat ini Mbak. Izin ya Pak Bondan dan Mbak Sisi. Ya, silakan Bu Alis F. Soplanit dari Sorong, Papua Barat. Silakan Ibu. Iya. Selamat sore Pak Bondan dan Bu Sisi. Sore Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya guru penggerak Angkatan 1 Kota Sorong. Kebetulan kemarin saya mengikuti seleksi pengajar praktik untuk Angkatan 5. Tapi ternyata saya ditempatkan di Angkatan 7. Nah, tadi saya buka SIM PKB ini mungkin ke Pak Bondan nomor 1. Saya buka SIM PKB, ternyata ada pemberitahuan bahwa tidak lolos seleksi tahap 3 untuk pengajar praktik, sementara saya tidak pernah mendapat pemberitahuan untuk pembekalan itu Pak. Jadi itu bagaimana? Kemudian yang kedua, apakah itu nanti tidak mempengaruhi saya dalam mengikuti seleksi asesor PGP ini? Karena saya sudah mencoba untuk mendaftar, saya masih bisa untuk mengupload bukti-bukti yang diminta seperti sertifikat pendidik, sertifikat guru penggerak, dan lain sebagainya, sementara saya sedang upload. Itu apakah nanti tidak ditolak begitu Pak? Kalau saya sudah ngirim, karena ada terdaftar di pengajar praktik Angkatan 7. Terima kasih. Oh, satu lagi Pak, lupa. Prestasi itu wajib diisi ya Pak ya? Terima kasih. Silakan Pak Bondan dan Mbak Sisi untuk memberikan jawabannya. Ya, tadi kan sudah pernah ikut daftar pengajar praktek, tapi statusnya kan apa istilahnya gagal ya, atau apa tidak lolos gitu ya. Ya artinya kan statusnya tidak sedang mendaftar atau tidak sedang ditugaskan gitu. Sehingga ya tentunya kalau mendaftar di program asesor PPG ini tidak apa istilahnya memenuhi persyaratan lah gitu. Karena sudah pernah tapi juga gagal kan, tidak aktif sebagai pengajar praktek gitu. Ya, silakan dilanjut saja Bu untuk apa namanya proses pendaftaran asesornya. Demikian. Untuk yang lainnya mungkin Mbak Sisi yang terkait syarat-syarat tadi. Bu. Ya Ibu, tadi mohon izin bisa diulangi pertanyaannya tadi terkait syarat-syarat Bu. Tadi prestasi ya Bu ya, mohon izin ya Bu Elis ya. Oh, prestasi. Ya, apakah itu harus diisi Bu?
Prestasi itu tidak wajib Ibu, itu diutamakan. Jadi kalau Ibu mengisi, ya kami sih berharap Ibu mengisi ya, sehingga Ibu bisa mendapat skor untuk prestasi gitu. Tapi apabila tidak punya juga ya tidak apa-apa gitu, Ibu, tidak wajib. Masalahnya begini, Ibu. Kemarin saya termasuk salah satu dari peserta terbaik untuk guru penggerak dari Kota Sorong. Tapi kan tidak ada sertifikatnya untuk peserta terbaik. Sementara di prestasi itu harus unggah. Nah, saya tadi sudah mencoba mengisi, tapi harus ada berkas yang diunggah. Seperti itu. SK-nya ada, Ibu? SK-nya tidak ada, Bu, untuk peserta terbaiknya. Tapi saya dapat trofi itu, apa trofinya yang harus difoto, Bu? Unggah saja, Ibu, itunya SK guru penggeraknya, Ibu. Oh, SK guru penggeraknya aja. Ibu. Iya. Baik, terima kasih Bu Sisi. Baik, Ibu. Ya, baik, silakan kepada Pak Joko Budi. Dipersilakan Pak untuk bertanya secara langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan saya mungkin hampir sama dengan yang dari Sorong tadi. Saya pernah mendaftar sebagai calon pengajar praktek. Namun dalam hal ini saya gagal. Jadi sudah dinyatakan tidak lulus. Tetapi tadi saya mencoba untuk mendaftar menjadi calon asesor. Di situ dinyatakan Anda masih terdaftar sebagai peserta peserta calon pengajar praktek. Padahal saya sudah dinyatakan gagal atau dinyatakan tidak lulus. Begitu saya kira, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Bondan mungkin dari segi sistem gimana ya ini? Ya, nanti kami akan cek ya, Pak ya. Nanti lewat jalur helpdesk, Bapak bisa sampaikan akunnya yang mendaftarkan itu pakai apa. Nanti akan kami telusuri gitu ya. Kalau memang ada kesalahan di sistem atau bug ya nanti akan kami perbaiki. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih Pak Bondan. Ya, Assalamualaikum. Baik, izin Pak Bondan dan Mbak Sisi, saya berikan kesempatan nih dari Bengkayang, Kalimantan tadi belum ada ya perwakilannya nih. Saya berikan kesempatan untuk bertanya dari Disdikbud Bengkayang. Sudah kami masukkan. Ya, silakan Bapak atau Ibu langsung bertanya. Oke, sepertinya tidak ada di tempat yang bersangkutan. Oke, ini saya pilihkan dari, oke ini saja, Bapak Pak Rofi Yunus, silakan Pak Rofi Yunus untuk langsung bertanya. Oke, tidak ada juga. Baik, ini oke, ini dari ada yang bertanya dari Palu. Saya berikan akses dulu. Ya, silakan dari Palu. Halo. Oke. Ya. Baik, seperti Bapak Ibu sedang tidak ada di tempat ini, Sumatera ASN, tapi tidak ada orangnya. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya saya coba kembali lagi ke Q&A, ini masih ada waktu. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan. Sebentar. Nah, ini Mbak Sisi, ini sebenarnya pertanyaannya agak sensitif ya, tapi ini ditanyakan terus ya, saya lihat dari tadi Q&A. Terkait kuota Mbak, itu seperti apa Mbak? Apakah dibuka atau gimana nih? Untuk jumlah yang diperlukan itu berapa sebenarnya? Asesornya? Asesornya itu yang diperlukan itu 1.700 Bapak dan Ibu. 1.700 asesor PPG baru. 1.700 asesor baru. Jadi rekrutmen ini
dimaksud untuk bisa memilih 1.700 asesor baru gitu. Tapi kalau kebutuhan asesor PPG-nya sendiri itu 3.000 asesor. Tapi untuk 1.000 sekian asesornya itu sudah dipenuhi dari asesor PGP dan PST. Jadi untuk rekrutmen asesor barunya sendiri kita memerlukan 1.700 asesor. Gitu Mbak Ayu. Banyak sebetulnya. Jadi kesempatan Bapak dan Ibu cukup luas untuk bisa menjadi asesor. Asalkan bisa lulus seleksi administratif dan seleksi dari pelatihan dan sertifikasi TSA ini sendiri. Baik. Nah, ini ada perwakilan dari Kalimantan. Mohon izin Pak Bondan dan Mbak Sisi dengan Bu Eni Sofiati. Silakan Ibu untuk langsung bertanya. Halo, Bu Eni. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu langsung bertanya kepada Pak Bondan dan Mbak Sisi. Baiklah, saya langsung saja. Terkait SK mengajar tadi, saya mewakili dari yang teman-teman ini, kayaknya masih banyak pertanyaan. SK mengajarnya apakah SK CPNS yang diupload? Satu. Kemudian dari prestasi, yang dari prestasi yang berbagai praktik baik itu, apanya yang diupload? Terima kasih. Ya, baik, iya Ibu. Untuk SK mengajar itu SK pengangkatan guru terakhir, Ibu. SK pengangkatan Ibu kalau misalnya SK kalau Ibu PNS ya SK PNS Ibu yang 100% itu. Oh, Itu berarti yang diupload. pangkat terakhir gitu Bu Ya, ya? betul. Oh iya. Terima Pengangkatan kasih. terakhir gitu Bu SK-nya. Bukan SK mengajar ya Bu, maksudnya SK berapa jumlah jamnya ini bukan, tapi SK pengangkatan terakhir sebagai guru gitu. Oh iya Bu. Ya. Kalau untuk prestasi yang diupload sesuai dengan prestasi Ibu, misalnya berbagi praktek baiknya apa? Apakah Ibu menulis buku? Silahkan cover bukunya difoto kemudian diupload. Lalu kalau artikel Bu, berarti foto artikelnya. Ya betul, foto artikelnya diupload seperti itu Ibu. Oh iya, terima kasih. Disesuaikan dengan prestasi yang Ibu sampaikan. Terima kasih Bu. Baik Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, kemudian ini dari Bombana nih. Tadi Sulawesi belum ada perwakilan, saya berikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu Majauleng dari Bombana, dipersilakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Dengan Ibu ya? Iya, Ibu Majauleng lagi Bombana. Ya, silakan Ibu, dari Sulawesi ini perwakilan. Iya, terima kasih nih Mbak, mohon izin. Saya mau tanyakan, kemarin saya pernah mendaftar Persetor Guru Penggerak, tapi saya sekolah penggerak, tapi tidak lanjut. Saya beralih ke, bisakah saya beralih ke di ini asesor PPG? Itu saja untuk sementara barangkali Mbak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas partisipasinya. Ya, dipersilakan Mbak Sisi atau Pak Bondan untuk menjawab. Kalau saya selama nama Ibu sudah tidak terdaftar di SIM PKB sebagai aktor dari atau peserta dari guru penggerak, boleh, silahkan. Gitu Ibu. Jadi dipastikan dulu nama Ibu tidak lanjut tersebut apakah sudah dikeluarkan dari SIM sudah tidak lagi terdaftar gitu, baru Ibu mendaftar sebagai asesor. Kalau dari kita seperti itu. Mohon maaf, Ibu. Terdaftar saja tapi tidak lanjut mengirim berkasnya itu loh Mbak maksudnya. Mohon maaf Ibu, apa statusnya kepala sekolah ya berarti ya kalau ikut sekolah penggerak? Pengawas ini Pak Bondan, pengawas sekolah ikut di yang untuk ini ya bagian dari sekolah penggerak itu ya. Pelatih ahli mungkin. Pelatih ahli atau apa gitu ya. Pelatih ahli betul. Tapi tidak lanjut. Hanya mendaftar saja. Tapi tidak lanjut itu mengisi isi biodatanya. Hanya tahap 1 saja itu mendaftar saja. Ya artinya kan tidak berlanjut dan sekarang kan statusnya bukan pelatih ahli toh Bu. Iya betul, bukan Pak Bondan. Bukan. Kalau memang demikian ya tentunya insya Allah ya bisa untuk ikut daftar menjadi asesor. Oh siap. Makasih banyak ini Pak Bondan, Ibu Sisi, Bu Ayu. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya yang luar biasa pada siang hingga sore hari ini. Kami sangat mengapresiasi sekali lagi antusiasme Bapak Ibu pada acara webinar di kesempatan siang hari ini. Ya, karena keterbatasan waktu, mohon izin kami akan mengakhiri webinar ini beberapa saat lagi. Ya, kami seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur PPG, dan di sini ada juga tadi Pak Romi, Pak Ferry, Mbak Sisi, Pak Bondan, serta Bapak Ibu peserta yang telah menghadiri dan mengikuti acara webinar rekrutmen